Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Sekali lagi Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Bagaimana kabarnya? Kaneli yakin adik-adik dalam kondisi yang sehat. Adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah kondisi pandemi yang ada. Tuhan masih tetap mengizinkan kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan pada hari ini adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang iman. Lebih tepatnya hari ini temanya tentang perkembangan iman, faith development. Nah, pada hari ini, hari Minggu, tanggal 26 Juli 2020, bersama dengan Kaneli, kita akan lebih dalam lagi belajar tentang kebenaran firman Tuhan tersebut. Sepanjang bulan Juli ini, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan tentang perkembangan fisik, tentang kognitif dan psikososial, dan minggu lalu adik-adik sudah belajar tentang pengambilan keputusan moral. Hari ini kita akan belajar tentang iman. Sebagai seorang Kristen, kita harus terus bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus. Demikian pun sebagai seorang remaja Kristen, harus terus bertumbuh menjadi semakin serupa dengan apa yang Tuhan mau. Mari adik-adik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mohon penyertaan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan yang indah yang Engkau berikan bagi kami, untuk kami bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami agar kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan Tuhan juga mampukan kami agar kami bisa melakukan dalam kehidupan kami selaku remaja-remaja Kristen. Hamba-Mu juga Tuhan urapi agar hamba bisa menyampaikan firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Ampunilah untuk setiap bagian hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, karena kami sudah siap untuk membaca, merenungkan, bahkan melakukan dalam kehidupan kami. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, Kaneli mau tanya. Adik-adik selaku remaja Kristen, mengaku sebagai remaja Kristen, apakah karena kita lahir, dibesarkan di tengah-tengah keluarga Kristen, Bapak, Mama, Opa, Oma kita, Om, Tante kita Kristen? Ataukah ada satu peristiwa yang membuat kita menjadi Kristen, misalnya lewat KPI atau KKR? Di dalam perkembangan iman, banyak kesulitan yang kita hadapi, atau justru dalam perkembangan iman itu mudah saja. Nah, kita akan semakin mendalami akan kebenaran firman Tuhan lewat pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada hari ini. Pembacaan firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal 5, kitab Ibrani pasal 5 ayat 11 hingga ayat yang ke-14. Adik-adik juga bisa membaca ya dari rumah, mengambil Alkitab, kemudian membuka dari kitab Ibrani pasal 5 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-14. Kita membaca bersama-sama. Adik-adik dengan Kaneli membaca bersama-sama. Tentang hal itu, banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab, sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini adik-adik. Ya, adik-adik, penulis kitab Ibrani menjelaskan tentang perkembangan iman jemaat di Ibrani. Penulis kitab Ibrani di sini menjelaskan bahwa mereka dalam kondisi lamban. Lamban dalam bahasa Yunani notros
itu lamban dalam berpikir, juga lamban dalam bersikap, lamban dalam mengambil keputusan. Bahkan secara kasar artinya pun bisa disebut dungu. Itu kasar sekali adik-adik. Tetapi itulah kondisi yang ada di sini. Dari segi lamanya mereka berjemaat, sudah seharusnya jemaat di Ibrani ini menjadi pengajar. Tetapi kondisi yang ada, mereka masih diajarkan hal-hal dasar atau asas-asas pokok tentang Allah. Padahal seharusnya mereka menjadi pengajar bagi jemaat-jemaat yang baru, jemaat-jemaat yang mula. Tetapi yang ada adalah mereka justru masih menerima pengajaran seperti seorang anak kecil yang masih minum susu, yang masih memerlukan susu di sini dikatakan. Ya, padahal harusnya mereka sudah memakan makanan yang keras. Jadi seharusnya jemaat di Ibrani ini mereka sudah menjadi jemaat yang mandiri, jemaat yang bisa mengajar orang lain, jemaat yang mandiri, jemaat yang bisa membedakan yang baik daripada yang jahat. Tetapi kenyataan yang ada, mereka masih terus ada di dalam tahap yaitu memahami hal-hal yang dasar atau asas-asas pokok tentang Allah. Jadi seharusnya jemaat di Ibrani ini mereka mengalami pertumbuhan atau perkembangan di dalam iman. Untuk mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain, mereka bisa menjadi berkat bagi jemaat yang lain. Nah, di dalam Alkitab juga sudah diajarkan tentang perkembangan iman. Di dalam psikologi perkembangan adik-adik juga ada perkembangan iman. Seorang remaja pada umur 12 tahun, dia juga sudah mengalami perkembangan dari masa kanak-kanak menuju ke masa remaja, kemudian nanti masa dewasa. Di dalam masa remaja, mulai umur 12 tahun, itu anak-anak atau adik-adik sudah merasakan adanya perubahan. Ya, perubahan secara fisik itu pasti adik-adik. Perubahan yang lain secara psikologi, adik-adik sudah dipengaruhi oleh lingkungan yang ada. Ya. Adik-adik dipengaruhi oleh lingkungan sekolah, tempat adik-adik bersekolah, atau adik-adik juga dipengaruhi oleh lingkungan di tempat di mana adik-adik bermain atau dimanapun adik-adik berada. Bahkan adik-adik juga dipengaruhi oleh lingkungan keluarga di mana adik-adik tinggal. Nah, itu membentuk pribadi seorang remaja. Nah, hal-hal yang muncul yang begitu banyak mempengaruhi seorang remaja itu bisa membuat seorang remaja kebingungan. Bahkan dikatakan bahwa seorang remaja bisa mengalami krisis identitas ketika begitu banyak hal yang masuk dalam kehidupan dia sebagai seorang remaja. Ketika begitu banyak hal yang mempengaruhi dia, perkembangan dirinya sebagai seorang remaja. Ya. Sebagai seorang remaja pada usia 12 tahun ke atas, sebelum dia mencapai usia dewasa, dia juga membutuhkan seorang tokoh yang bisa dijadikan panutan. Seorang tokoh di mana itu bisa menjadi contoh bagi hidupnya. Nah, di tengah-tengah perkembangan di sekitarnya, di tengah-tengah kebingungan dia dengan begitu banyak hal yang dia temui, remaja membutuhkan tokoh yang benar-benar bisa menerima dia apa adanya. Remaja membutuhkan tokoh yang benar-benar bisa menolong dia di tengah-tengah masa kebingungannya itu, di tengah-tengah berbagai hal yang mempengaruhi dia pada usia remaja itu. Dan di saat inilah remaja butuh pertolongan Tuhan. Karena Tuhanlah yang menerima remaja apa adanya. Tuhan yang menolong remaja, Tuhan yang mengetahui perkembangan remaja. Karena itu adik-adik sebagai remaja yang hidup di era seperti sekarang ini sangat membutuhkan hubungan dengan Tuhan. Relasi yang baik dengan Tuhan. Relasi yang baik dengan Tuhan itulah yang akan menolong adik-adik
untuk mampu tetap teguh berdiri di dalam iman kepada Yesus. Ya adik-adik remaja, mari kita terus bertumbuh di dalam Kristus, mempunyai iman yang kuat di dalam Kristus. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini, dan kita akan menutupnya dalam doa. Kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau Tuhan mengizinkan kami untuk menerima firman pada hari ini. Tuhan mengajarkan kami untuk kami terus bertumbuh dalam iman, mempunyai iman yang terus berkembang ya Tuhan, dan biarlah Tuhan yang menolong kami, agar iman kami tetap iman yang kokoh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau sendiri yang boleh menolong adik-adik remaja ini dan kami semua Tuhan untuk terus bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa kepadamu Allah Bapa di surga. Amin.